Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan kepada kita selaku umatnya. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya di sini untuk memenuhi tugas daripada UAS dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Ustadz Dr. Mukhrij Sidki MA, yang insyaallah saya akan mempresentasikan tema tentang memahami hadis dari sisi kualitasnya. Nah, baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini pembahasan yang saya akan jelaskan yaitu ada dua pembahasan. Yang pertama tentang definisi hadis sahih dan syaratnya, dan yang kedua tentang definisi hadis hasan dan syaratnya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dan syarat hadis sahih. Yaitu hadis sahih menurut bahasa adalah lawan kata dari marid, yaitu sahih. Adapun menurut istilah adalah suatu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit dari awal sampai akhir sanad, dan tidak juga terdapat syadz dan ilat padanya. Nah, dari pengertian di atas dapat kita ketahui bahwa suatu hadis disebut sahih apabila memenuhi lima unsur, yaitu yang pertama sanad yang bersambung. Makna atau bersambung di sini adalah setiap perawi yang mendengar hadis dari orang di atasnya dengan hakiki, dan orang di atasnya tadi mendengar dari orang di atasnya lagi, demikian seterusnya hingga akhir sanad sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya perkataan dari Imam Bukhari, misalnya saya menerima hadis dari Abdullah bin Yusuf dan beliau berkata, Malik memberiku kabar dari Abi Zinad dan dia dari A'raj dari Abu Hurairah. Dia atau Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, makanan untuk 2 orang bisa mencukupi 3 orang. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini adalah sanad yang bersambung, artinya Imam Bukhari mendengar hadis dari Abdullah, dan Abdullah mendengar dari Malik, dan Malik mendengar dari Abi Zinad, dan Abi Zinad mendengar dari A'raj, dan A'raj mendengar dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi menurut wujudnya seorang rawi berada pada zaman gurunya, dan gurunya pula berada pada zaman guru sebelumnya, terus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa benar-benar hakiki, dan proses pendengaran hadis tersebut akan bersambungnya dia dengan orang di atasnya terus sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu adilnya rawi, artinya setiap rawi dalam sanad harus memiliki sifat adil. Seperti apa yang memiliki sifat adil? Yaitu rawi adil adalah seorang muslim yang berakal, tidak melakukan tindakan kefasikan dan hal-hal yang merendahkan derajat seseorang. Maka orang kafir atau fasik, gila, orang yang majhul, yang tidak diketahui identitas dan perilakunya, tidak dikatakan adil. Lain dengan seperti wanita, mereka masih diterima riwayatnya apabila dia muslimah.
berakal, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan fasik dan perkara-perkara yang merendahkan derajat seseorang. Dan demikian juga seperti budak, mereka bisa diterima riwayatnya bila dia muslim dan berakal, tidak melakukan tindakan fasik dan hal-hal yang merendahkan derajat seseorang. Lebih jelasnya kami jelaskan, kami katakan makna adil pada rawi adalah seperti contohnya bersihnya perilaku, dan hal ini juga mengarah pada sisi akhlak perawi. Dan masih tersisa lagi satu syarat, yaitu keilmuannya, karena sifat adil, kesolehan dan ketakwaan pada rawi tidak otomatis menjadikan hafalannya kuat dan teliti dalam periwayatannya. Begitu pula juga sebaliknya, tidak otomatis seorang perawi itu kuat hafalannya, teliti dalam periwayatannya, lalu orangnya adil dan soleh dan takwa. Maka teman-teman, maka dari itu para ulama mensyaratkan sifat lain, yaitu setelah adil, perawi harus memiliki hafalan yang kuat, teliti dan detail dalam periwayatannya. Baik, dari sifat tersebut yang diistilahkan para ulama dengan istilah tamam atau hafalan penuh, dan ini merupakan syarat yang ketiga dari syarat-syarat hadis sahih. Nah, yang ketiga yaitu sempurnanya hafalan. Maksudnya hafalan perawi berada pada derajat yang pada puncaknya atau tertinggi, dalam arti semua hadis yang didengarnya tertanam kokoh di hatinya dan dia bisa menampilkannya kapanpun gitu, kapan saja dia bisa menampilkannya. Karenanya orang yang pelupa dan sering salah menjadi tidak masuk dalam kategori ini. Demikian juga orang yang lemah hafalannya. Yang keempat, bersih dari syadz. Artinya rawi yang sighah tidak berbeda isi riwayatnya dengan rawi yang lebih sighah. Nah, yang kelima, bersih dari illat. Artinya tidak terdapat illat di dalam hadis tersebut. Yaitu illat adalah sebuah sifat yang samar yang menyebabkan tidak diterimanya hadis, padahal tampak keluarnya hadis itu selamat dari cacat itu. Nah, dan hukum hadis sahih bisa dipakai menjadi hujjah, dasar, dalil, argumen dan sebagainya dalam bidang akidah, hukum dan lainnya juga wajib diamalkan. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang definisi dan syarat hadis hasan. Kita persingkat. Apa itu hadis dari hasan, hadis hasan dan syaratnya? Yaitu hasan secara bahasa adalah sesuatu yang disukai hati. Dan sedangkan menurut istilah, hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan penukilan rawi adil, penukilan rawi yang adil, yang taraf keadilan dan kedobitannya itu lebih rendah daripada rawi hadis yang sahih gitu, serta terlepas dari syadz dan illah. Dan demikian itu, maka syarat hadis hasan ada 5, yaitu yang pertama bersambung sanadnya, yang kedua adil rawinya, yang ketiga dobit rawinya yang dikehendaki kedobitannya di bawah rawi hadis sahih. Nah, dan yang keempat terlepas dari syadz, yang kelima terlepas dari illah. Dari penjelasan ini bisa diketahui bahwa syarat-syarat hadis hasan sama dengan syarat-syarat sahih kecuali syarat yang ketiga, yaitu dobit. Karena dobit pada hadis syadz disyaratkan berada pada derajat yang tertinggi, pada puncaknya gitu. Sedangkan kalau dalam hadis hasan tidak disyaratkan demikian, yang seperti itu. Tetapi cukup dengan dobit yang sederhana. Contohnya hadis riwayat Muhammad bin Amr bin Al-Ghamah dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. Muhammad bin Amr ini dikenal dengan kejujurannya, tetapi hafalannya tidak di level puncaknya. Jadi tidak dobit gitu. Jadi lemah. Nah, teman-teman sekalian, hadis hasan juga sama dengan hadis sahih dalam hal kelayakan dibuat
hujah, dalil, dasar hukum dan diamalkan. Walaupun kekuatannya lebih rendah daripada hadis sahih. Dan karena itu hadis sahih lebih dimenangkan ketika terjadi ada pertentangan hukum, karena taraf hadis sahih lebih tinggi daripada hadis hasan derajatnya. Mengingat derajat rawi-rawi hadis hasan di bawah rawi-rawi hadis sahih dalam hal hafalan dan kedobitannya. Dan para rawi juga para rawi hadis sahih berada pada puncak kedobitannya. Begitu. Baik teman-teman sekalian, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.